لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak membimbing kita, menuntun kita, menunjuki kita berada pada jalannya, jalan yang lurus dan benar. Mudah-mudahan apa yang kita langkahkan, kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini benar-benar selalu berada di jalannya dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini kami ingin membawakan satu tema yang mungkin ini sudah terlalu sering kita dengar, yaitu kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Kesetaraan ini asal kata setara. Setara itu sama tapi tidak sebangun, tidak sama dan sebangun. Jadi tidak mesti sama persis. Gender itu artinya jenis. Dalam hal ini adalah kesetaraan gender manusia. Artinya jenis wanita dan pria. Apakah di dalam Al-Quran itu bagaimana untuk kita lihat masalah gender di dalam Al-Quran? Pada prinsipnya, ayat Al-Quran ada yang menguatkan tentang fakta kesetaraan pria dan wanita. Jadi antara pria dan wanita ini setara. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Hujurat, yaitu surat yang ke-49, ayat yang ke-13. Di dalam ayat itu kita sering mendengar Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Dari sampai ayat ini, kita bisa melihat adanya kesetaraan antara gender laki-laki dan perempuan, antara manusia
pria dan manusia wanita. Di dalam ayat itu disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak hanya satu jenis, tetapi ada jenis laki-laki dan perempuan. Dan diciptakan pula juga dari dua jenis itu. Jadi kalau dulu Adam itu adalah diciptakan langsung dari tanah, kemudian Hawa itu diciptakan secara adalah dari tulang sulbi dari Adam. Maka kemudian keturunan dari anak Adam ini adalah dari satu jenis namanya saripati tanah. Yang sudah pernah kita kaji di dalam surat Al-Mu'minun mulai ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ini yang pertama. Yang kedua, surat At-Taubah ayat 71, yaitu surat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-17 itu Allah menyatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamhumullah innallaha azizun hakim. Dalam ayat ini disebutkan wal mu'minuna wal mu'minat. Artinya orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Orang laki-laki dan orang perempuan. Itu dua jenis yang disebutkan. Ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi saling ikat-mengikat. Saling menjadi penolong. Baik itu laki-laki menolong pada perempuan, atau perempuan menolong pada laki-laki, atau laki-laki menolong pada laki-laki, perempuan menolong pada perempuan. Itu artinya adanya satu pernyataan dari Allah, yaitu Allah menyetarakan antara jenis laki-laki dan jenis perempuan. Nah, ini yang kedua, ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, ini adalah ayat yang pernah sebagai asbabun nuzulnya adalah para istri Nabi didukung oleh para sahabat itu protes kepada Rasulullah. Kenapa yang disebutkan dalam Al-Quran itu kok semuanya jenis laki-laki, yang perempuan tidak ada. Maka kemudian turunlah ayat ini. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wasyadiqina wasyadiqati wasyabirina wasyabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wasyaimina wasyaimat wal hafidina furujahum wal hafidat wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi disebutkan jenis laki-laki dan perempuan mulai dari muslim, mukmin yang taat, yang berbuat baik, yang sabar, yang khusyuk di dalam sholatnya, dan yang sedekah, puasa, yang selalu menjaga kehormatannya, berzikir kepada Allah. Ini disebutkan semuanya. Ini akibat dari protes para istri Nabi dan juga para wanita atau muslimah waktu itu. Kenapa dalam Al-Quran itu yang disebutkan hanya laki-laki aja, jenis laki-laki aja, perempuannya kok tidak ada. Maka kemudian turunlah ayat ini. 3 ayat inilah diantaranya yang menegaskan kepada kita adanya kesetaraan antara pria dan wanita.
Bapak Ibu jamaah maghrib rahimahullah. Kemudian di samping itu ada ayat dan hadis yang selalu kita dengarkan kalau ada ceramah tentang hikmah nikah. Ini mesti akan disampaikan. Dan ayat ini dijadikan alasan untuk mengindikasikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Padahal sebenarnya ini tidak demikian sebenarnya. Maksud ayatnya adalah hanya untuk membedakan fungsi laki-laki dan fungsi perempuan, tetapi tidak membedakan secara total. Ini dilihat dalam surat Ali Imran ayat 36. Falamma wadu'atha qalat Rabbi inni wadu'tuha untha wallahu a'lamu bima wadu'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk." Dalam ayat ini ada walaysa dzakaru kal untha. Jadi yang saya berikan warna merah itu yang biasa digunakan bahwa katanya laki-laki dan perempuan itu berbeda, tidak sama. Kalau jenisnya memang tidak sama, tapi artinya fungsinya tidak sama. Jadi yang dijelaskan sini adalah sebenarnya fungsinya yang tidak sama. Tetapi kalau kesetaraannya tetap setara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sering kita dengar ya di dalam ceramah-ceramah, khutbah nikah atau dan lain sebagainya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati tahafuna nusujahunna fa'iduhunna wahjuruhunna bil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi ada pengertian yang memberikan penjelasan bahwa wanita itu tidak berhak menjadi pemimpin. Tidak sama dengan laki-laki. Sehingga laki-lakilah yang mempunyai hak untuk menjadi pemimpin. Karena perempuan adalah menjadi bawahan daripada laki-laki. Sehingga disebutkan dalam ayat itu ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa'. Nah, ini yang sering kita dengar. Padahal sebenarnya adalah membedakan fungsi saja. Fungsi. Sehingga di dalam ayat itu disebutkan fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini satu sebab itu wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Ini ayat, dua ayat ini yang, kemudian ada hadis.
sebuah hadis yang cukup populer dan seringkali jadikan dalil yang menganggap bahwa tidak akan beruntung satu kaum bila diserahkan kepada perempuan. Atau kalau negara atau daerah atau apa saja yang dipimpin oleh seorang wanita, itu tidak akan bisa baik, tidak akan beruntung. Padahal sebenarnya tidak benar demikian maksud Rasulullah. An Abi Bakrah qala lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Faris qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yuflika qaumun walau amrahum imra'atan. Dari Bakrah, Bakrah mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka. Beliau bersabda, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Jadi artinya dalam hadis ini kalau kita baca secara letterlek dan kita pahami secara nas saja, maka sebenarnya perempuan tidak ada hak untuk menjadi pemimpin. Nah, ini yang dijadikan alasan-alasan bagaimana adanya perbedaan laki-laki dan perempuan. Sehingga karena ada indikasi-indikasi yang memahami tentang adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka timbullah satu gejolak dan menimbulkan namanya emansipasi wanita. Dulu pernah sempat ramai tentang emansipasi wanita. Bolehkah dan macam-macam pendapat dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya dikajilah dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi hadis ini sebenarnya karena kebetulan anak Kisra ini tidak ada kemampuan untuk memimpin dalam penjelasan hadis itu. Sehingga tidak beruntung kalau orang Paris itu menyerahkan kepemimpinan negaranya kepada putri Kisra. Padahal kalau kita lihat seperti Margaret Thatcher, itu wanita besi kata julukannya. Dia melebihi laki-laki. Kekuatan kepemimpinannya dan lain sebagainya. Dan banyak lagi wanita-wanita yang bisa kita lihat kemampuannya setara dengan laki-laki. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena itulah mari kita lihat sebenarnya dari sisi mana kita bisa mengatakan adanya kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Baik itu yang di dalam Al-Quran yang bisa kita lihat. Islam karena melihat kondisi wanita yang pada saat sebelum Islam hadir adalah betul-betul berbeda jauh dengan laki-laki. Maka kemudian Islam membuat satu pencerahan, kegembiraan kepada para wanita yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kesetaraan antara wanita dan pria. Variabel-variabel yang digunakan sebagai standar dalam meneliti, menganalisa adanya kesetaraan gender adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Jadi tidak ada yang
hamba Allah itu laki-laki saja tidak ada, atau perempuan saja tidak. Semuanya yang diciptakan Allah, manusia ini adalah sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi. Jadi dari kedua ini bisa kita lihat berarti wanita pun bisa menjadi khalifah, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi pengelola, bisa menjadi satu kepala negara. Kemudian yang ketiga, Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama komunis. Drama komunis itu adalah drama yang mengisahkan keluarnya Nabi Adam dan Hawa dari surga. Semuanya itu tidak Adam saja yang salah, tapi semuanya salah. Adam ya salah, Hawa juga salah. Karena setelah ada bujukan dari setan, ternyata Adam dan Hawa itu memakan buah namanya buah kuldi. Kemudian yang keempat, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial. Jadi dalam ayat Al-Quran nanti kita sebutkan bahwa orang laki-laki dan perempuan itu sama-sama berjanji kepada Allah untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang harus diimani. Kemudian yang kelima, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi. Jadi yang bisa meraih prestasi di dalam Islam itu bukan hanya laki-laki saja. Seperti ayat yang disebutkan tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia di antara kamu adalah mereka yang paling bertakwa. Itu tidak terbatas laki-laki, perempuan juga bisa. Laki-laki kalau tidak bertakwa juga tidak menjadi manusia yang mulia. Perempuan kalau takwanya sangat tinggi akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 variabel inilah yang mengindikasikan adanya kesetaraan gender atau kesetaraan wanita dan laki-laki. Mari kita pelajari masing-masing dari variabel ini. Pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Nah, ayat ini juga sudah sangat populer, kita sering dengar, yang terdapat dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah dalam firman ini, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hambaku, untuk mengabdi kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Insun di situ tidak hanya laki-laki, tapi karena insun di dalam manusia ini ada 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, maka insun di sini juga menjadi laki-laki dan perempuan. Sehingga laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah sama-sama menjadi hamba Allah. Sama-sama mempunyai kewajiban untuk menyembah Allah. Nah, ini ayat. Kemudian Al-Quran menegaskan bahwa hamba yang paling ideal ialah para hamba yang muttaqun. Seperti yang disebutkan dalam awal yang saya sampaikan tadi, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Akhir ayat disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi semulia-mulia manusia di antara kamu, baik itu jenis laki-laki maupun perempuan, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi
Ini satu indikasi yang menegaskan perempuan yang takwanya tinggi, maka dia juga menjadi mulia. Meskipun laki-laki yang katanya ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu, kalau tidak takwa kepada Allah juga tidak menjadi manusia yang mulia. Nah, itulah seterusnya. Kemudian yang kedua, laki-laki dan rumah sebagai khalifah di bumi. Ini surat Al-Baqarah, ya, sudah sering juga kita dengar, ya, dibaca oleh para imam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah kata Allah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Jadi Allah mengumumkan pada malaikat. Apa pengumumannya? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di bumi. Kemudian setelah para malaikat mendengar apa itu pemberitahuan dari Allah itu, langsung protes. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Tuhan ingin menciptakan orang yang di dalam bumi itu selalu mengalirkan darah? Orang yang selalu melakukan kerusakan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat, kata malaikat, selalu bertasbih kepadamu, mensucikan kamu. Jadi protes. Saya ini tidak pernah maksiat, saya tidak pernah bohong, saya tidak pernah berbuat kemungkaran. Kenapa akan kau ciptakan seorang khalifah atau khalifah yang ada di bumi, yang pekerjaannya nanti adalah membuat kerusakan dan selalu bertengkar sehingga menimbulkan pertumpahan darah. Ini protesnya malaikat pada itu. Maka kemudian Allah jawabnya mudah. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak ketahui. Jadi maksudnya apa ada itu Allah yang tahu. Kenapa Allah membuat khalifah di bumi seperti kita ini. Itu yang tahu hanya Allah. Maksudnya apa. Kemudian ayat yang kedua, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Al-An'am surat yang ke-6 ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas bagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ayat yang menyatakan bahwa kita manusia, baik laki-laki maupun perempuan, itu mempunyai kedudukan yang sama, yaitu menjadi khalifah. Masing-masing bisa menjadi khalifah. Sehingga perempuan dan laki-laki masing-masing punya peluang untuk menjadi pemimpin. Ini yang indikasi yang kedua, kesetaraan
antara manusia laki-laki dan perempuan, ini dilihat dari tugas yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan bumi, bahwa manusia adalah sebagai khalifah, sebagai pengelola, pemimpin di dalam bumi ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Nah, ini bisa kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Jadi satu janji yang pernah diikrarkan oleh manusia, baik jenis laki-laki maupun perempuan, pada saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janjinya? Yaitu mengimani Allah sebagai Tuhan. Ya, ini satu janji primordial. Kemudian yang keempat, Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama komunis. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din atum walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kamu adalah tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ayat ini menjelaskan setelah Adam dan Hawa digoda, kemudian menuruti kehendak setan, maka yang dikeluarkan bukan Adam saja, tapi keduanya. Adam yang dikeluarkan, Hawa juga dikeluarkan. Karena kedua-duanya sama-sama tergelincir karena bujukan setan. Nah, ini lebih jelas di dalam ayat ini. Waswasalahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawaatima wa qala manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malaikaini au takuna minal khalidin. Setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Jadi kalau ada Adam dan Hawa pada itu tidak mendekati pohon itu, artinya memakan buah dari pohon itu, maka dia akan kekal di surga. Tetapi karena keduanya terbujuk oleh setan, maka kemudian keduanya dikeluarkan dari surga. Kemudian ditempatkan di bumi. Nah, ini lebih jelas lagi dalam ayat ini. Badallahuma bi gururin falamma dzaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tawfiqa yasifani alaihima min warqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqulakuma inasyaitana lakuma atumbin. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu, yang dalam ayat ini disebut dengan buah kulti, dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu,
nampaklah bagi keduanya auratnya. Jadi begitu dia makan buah pohon itu, buah dari pohon yang dilarang itu, maka pakaian yang dipakai itu langsung lenyap. Sehingga auratnya kelihatan semuanya. Itu. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyuruh kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Jadi Allah sudah memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa. Tetapi mereka berdua tetap bisa terbujuk oleh bujukan setan. Allah sudah menyatakan setan itu musuh yang nyata bagi kita. Nah, karena itu kita juga mengambil pelajaran dari ini, mari kita jadikan setan tetap menjadi musuh kita, jangan kita jadikan setan menjadi kawan kita. Kemudian yang kelima, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Banyak ayat yang menyebut ini, diantaranya, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit. Semuanya sudah jelas, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian ayat yang kedua, surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian ayat ketiga, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amal amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum ba'din walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabilillah wa qatalu wa qutilu lau kafiran anhum sayatihim wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban indillahi wallahu indahu husnul thawab. Ayat ini juga menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan kalau beramal soleh, ya, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan. Bapak dan Ibu jamaah maghrib rahimakumullah, sebagai konklusi akhir, ada seorang namanya Musdah Mulia. Nama lengkapnya itu Profesor Dr. Hajah Siti Musdah Mulia. Jadi Profesor Dr. Hajah Siti Musdah Mulia, MA. Ini dosen UIN, dosen Pascasarjana UIN. Dia menyandang profesor itu usia muda, masih usia di bawah 40. Dia sudah bisa menyandang gelar profesor. Seorang wanita, pemerhati tentang wanita. Dia mengatakan dalam hal ini, ya, salah satu kesamaan antara perempuan dan laki terutama dilihat dari 3 dimensi. Pertama, dari segi hakikat kemanusiaannya. Dilihat dari hakikat kemanusiaan sebagai manusia, Islam berikan kepada perempuan sejumlah hak untuk meningkatkan kualitas kemanusiaannya. Seperti hak mendapatkan pendidikan, hak berpolitik, hak lain yang berkenaan dengan urusan publik. Jadi wanita dan laki-laki masing-masing mempunyai satu kesempatan
untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan satu pendidikan yang tinggi. Seperti Musdah Mulia ini, ya menjadi profesor. Dan juga wanita-wanita yang lain banyak. Juga bisa berpolitik, menjadi anggota DPR, menjadi gubernur, menjadi presiden, bisa. Ya. Indonesia juga pernah dipimpin presiden perempuan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Ya. Kemudian juga Margaret Thatcher juga pernah jadi kepala negara yang tangguh ya, di negaranya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi dari segi hakikat kemanusiaannya, ya, maka Islam memberikan kepada perempuan sejumlah hak. Perempuan diberi hak yang sama dengan laki-laki. Kemudian yang kedua, dari segi pelaksanaan ajaran agama. Islam mengajarkan bahwa perempuan dan laki sama-sama mendapat pahala atau amal saleh yang diperbuatnya dan sama-sama mendapat siksaan atas pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi kalau beramal soleh dia masing-masing, laki-laki perempuan juga bisa mendapatkan pahala sesuai dengan amalnya, tetapi kalau melanggar pun juga akan disiksa. Berbuat maksiat akan mendapatkan akibat dari perbuatan maksiat itu. Kemudian yang ketiga, dari segi hak-hak dalam keluarga seperti hak waris. Islam memberikan hak waris kepada perempuan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang diberikan kepada laki-laki. Ada istilah sepikul segendongan. Laki-laki dapat sepikul, perempuan dapat segendongan, segendong. Artinya tidak sama. Nah, ini Islam angkat begitu. Tapi tetap ada hak waris. Kalau zaman dulu, sebelum Islam, hak waris bagi perempuan tidak ada. Bahkan wanita itu menjadi barang yang diwariskan. Jadi kalau saya meninggal, istri saya bisa diwarisi anak saya menjadi istrinya. Dulu, tapi Islam hadir tidak demikian. Jadi wanita mempunyai waris, tapi tidak menjadi barang warisan sekarang. Jadi tidak usah takut ibu-ibu nanti. Ya. Jadi kalau nanti suaminya meninggal, kemudian anaknya mewarisi menjadi istrinya, tidak boleh. Karena ada ayat-ayat yang menjelaskan itu. Ya. Itu kesimpulan dari Musdah Mulia. Islam juga berikan hak kepada para istri untuk mengajukan tuntutan cerai bila mana mereka menghendaki demikian. Hak meminta cerai itu sebelumnya tidak dikenal dalam tradisi Arab. Jadi kalau suaminya menyeleweng, tidak bisa diatur, tidak bisa dikompromi, istri mempunyai hak untuk gugat cerai. Ini yang lebih ahli itu Pak Kiai Afandi ya, karena beliau pernah jadi hakim. Jadi itu hak-hak wanita yang sebelumnya, sebelum Islam hadir itu tidak ada. Sekarang menjadi ada. Hak pendidikan, berpolitik, ya, hak waris, ya, kemudian hak-hak yang lain akhirnya setara dengan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan, oleh laki-laki. Karena itu dari indikasi-indikasi dan penjelasan yang kami kemukakan di muka tadi, maka jelas sekarang bahwa wanita dan laki-laki adalah setara. Adapun fungsinya itu bisa berbeda. Laki-laki menjadi suami sebagai kepala keluarga, kemudian perempuan menjadi istri sebagai pembantu kepala keluarga. Tapi jangan dibalik, jangan sampai terbalik, ya, karena perempuannya wanita karier, mempunyai kedudukan tinggi, kemudian diambil alih, suaminya dijadikan, bahkan seakan-akan dijadikan jongosnya. Itu namanya sudah menyalahi kodrat. Itulah namanya emansipasi yang berlebihan.
emansipasi wanita yang berlebihan. Jadi kodratnya tetap harus dipenuhi, tapi kesetaraan di dalam hak-hak sebagai perempuan bisa setara dengan laki-laki, tapi kodrat fungsinya tidak boleh dilanggar. Itulah Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan tentang masalah kesetaraan gender. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang tertera dalam ayat itu. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.